Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UINSI Samarinda semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Langsung saja. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Kognitif merupakan aktivitas dan tingkah laku mental sebagai sarana yang digunakan manusia untuk mendapatkan dan memproses segala pengetahuan tentang dunia, yang termasuk dengan proses kognitif antara lain proses belajar, persepsi, ingatan, juga berpikir. Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif Piaget. Pada tahapan ini yang pertama ada sensori motor. Pada tahapan sensori motor, anak berusia kisaran 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak mulai menggunakan imitasi, memori, dan berpikir. Mereka mulai mengenal bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Kemudian yang kedua ada preoperasional. Pada tahapan ini, anak berusia kisaran 2 sampai 7 tahun. Pada usia ini, anak secara bertahap mulai mengembangkan penggunaan bahasa dan kemampuan berpikir. Kemudian yang ketiga ada konkret operasional. Pada tahapan ini anak berusia kisaran 7 sampai dengan 11 tahun. Pada usia ini anak sudah dapat bernalar secara logis tentang kejadian-kejadian yang konkret. Kemudian yang keempat ada formal operasional. Pada tahapan ini anak berusia kisaran 11 sampai dengan dewasa. Mereka sudah dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis. Kemudian selanjutnya ada faktor perkembangan kognitif. Ada 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak, antara lain yang pertama adalah faktor hereditas atau faktor keturunan. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga ada faktor kematangan. 4. Faktor organ maupun baik itu fisik maupun psikis. Kemudian faktor yang kelima ada faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini ialah segala keadaan di luar diri seseorang. Kemudian yang keenam ada faktor minat dan bakat. Kemudian yang terakhir ada faktor kebebasan. Kemudian selanjutnya ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, atau tanda yang berdasarkan pada sistem simbol. Selanjutnya ada tahap perkembangan bahasa. Jika dilihat dari rangkaian kata, tahap perkembangan bahasa itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap 1 kata. Bahasa dalam bentuk ucapan kata-kata tunggal biasanya dimulai setelah tahun pertama kehidupan. Kemudian yang kedua ada tahap 2 kata. Pada usia 1 tahun, seorang anak akan mampu mengucapkan 2 atau 3 patah kata yang memiliki makna. Dan yang ketiga ada tahap lebih dari 2 kata. Bila lebih dari 2 kata terbentuk, tahap baru perkembangan linguistik sudah dimulai, ditandai dengan pengenalan imbuhan awalan ataupun akhiran. Baik, selanjutnya ada pengaruh orang dewasa dalam perkembangan bahasa. Menurut Gage dan Berliner, meskipun intervensi langsung, koreksi dan latihan mungkin memiliki efek pada perolehan bahasa anak-anak, orang tua dan saudara kandung yang lebih tua memiliki pengaruh yang lebih besar. Bahasa berkembang secara alami, namun pengembangan literasi membutuhkan perhatian lebih. Jadi kita sebagai orang terdekat, baik orang tua maupun saudara, dianjurkan untuk lebih banyak mengajak anak berinteraksi atau kemudian bisa membacakan mereka buku-buku agar itu bisa menambah kosakata yang mereka miliki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.